Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 0527105117 dengan program studi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 3 jaringan komputer, yaitu simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Mari selanjutnya kita akan mempraktekkan soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini kita membutuhkan 4 buah PC dengan 1 buah switch. Nah, pertama-tama juga kita akan menyambungkan kabel strike tiap PC pada satu switch dengan urutan yang tersedia dalam switch. Nah, ketika semuanya sudah kita sambungkan ke switch menggunakan kabel strike, maka selanjutnya kita akan memasukkan IP address pada masing-masing PC. Nah, kita masukkan IP-nya di PC 0 yaitu 192.168.1.1. Kita cek subnet max-nya dan dia akan muncul secara otomatis. Ya, kita langsung silang saja. Dan selanjutnya kita masukkan IP address pada PC 1 dengan IP address 192.168.1.2. Nah, di sini juga muncul secara otomatis pada subnet max. Dan kita buat ke PC 3 dan juga PC 4 dengan IP address untuk PC 2 yaitu 1.3 dan PC 4 yaitu dengan IP address 1.4. Nah, sekarang kita akan mengetes ping pada masing-masing PC. Kita coba dari PC 0 mengetes ping ke PC 1 dengan menggunakan command prompt. Ping dikarenakan PC kosong ini adalah dengan IP address 1.1 dan PC 1 ini menggunakan IP address 1.2, maka kita akan mengeping PC 1 yaitu dengan IP address 192.168.1.2. Nah, ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita coba dari PC 1 ke PC 0. Ping 192.168.1. Nah, di PC 0 ini kita menggunakan IP address 1.1. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kita juga bisa coba untuk PC yang lainnya, seperti PC 2 ini, kita tes PC 4 dengan menggunakan IP address yang ada di PC 4, yaitu 192.168.1.4. Nah, ini pun juga berhasil dari PC 2 ke PC 3. Nah, kita akan coba dari PC 3 ke PC 2. 1.3. Dikarenakan PC 2 ini di IP address-nya 1.3, maka kita akan masukkan 1.3 dan kita ping dari PC 3. Nah, untuk mengeping dari PC 0 ke PC 1 berhasil, dan dari PC 1 ke PC 0 sudah berhasil. Dan juga untuk PC 2 ke PC 3 berhasil, dan dari PC 3 ke PC 2 berhasil. Selanjutnya yaitu kita membahas soal nomor 2. Yang dimana nomor 2 juga sama seperti nomor 1, dia menggunakan 4 PC dan juga
satu server. Kita masukkan juga switch. Nah, seperti juga soal nomor 1, kita menggunakan kabel strike. Kita sambungkan dari PC ke switch, dan juga dari server ke switch, dan juga PC-PC yang lainnya. Sambungkan ke switch dengan urutan yang tersedia pada switch-nya. Nah, di saat semuanya sudah disambungkan dengan kabel strike, maka kita masukkan satu-satu pada IP di dalam server dan juga pada setiap PC. Ke desktops, masuk IP configuration, masukkan IP address pada server 192.168.10.1. Nah, ini adalah untuk server HTTP. Kita cek subnet max-nya dan muncul secara otomatis. Nah, di sini saya akan mengganti nama pada servernya, yaitu server HTTP, agar tidak bingung. Nah, kita masukkan lagi pada PC0 ini, dikarenakan IP address 1.1 sudah dikarenakan IP address 10.1 sudah pada server HTTP, maka di PC0 ini kita masukkan 192.168.10.2. Dan juga kita masukkan ke semua PC satu-satu. 10.3, ini 10.4, ini 10.5. Nah, dikarenakan kita akan mengecek ini ke server, mengeping ke server, kita ganti indeks HTML-nya, kita klik edit. Nah, di sini kita akan menampil ketika kita mengeping pada server dari tiap masing-masing PC. Nah, di sini saya akan mengganti nama HTML-nya, indeks HTML-nya dengan nama saya sendiri. Muhammad Naufal. Nah, sini juga saya akan berkreasi dengan menggunakan warna green. Dan juga color-nya dan ukurannya saya ganti ukurannya 5 biar agar lebih besar. Ya, kita save. Sudah kita save. Nah, kita akan mengeping tidak lagi dengan command prompt, tetapi kita akan mengeping dengan web browser. Kita masukkan IP address yang kita kaitkan di server HTTP, yaitu 192.168.10.1. Nah, ini adalah IP pada server HTTP. Kita go. Nah, di sini muncul nama saya yang sudah saya ganti di indeks HTML dengan warna hijau dan font ukuran 5.
Nah, selanjutnya kita tes lagi pada masing-masing PC apakah sudah berhasil untuk pengepingan di web browser terhadap server HTTP 8.10.1. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kita tes lagi, satu lagi, 92.168.10.1. Kita tes, ini juga berhasil. Kita tes di PC yang keempat. Di web browser, kita ping 92.168.10.1. Kita go. Nah, di sini juga sudah berhasil. Dan selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3, tetapi saya tetap menggunakan jawaban soal nomor 2. Dikarenakan di soal nomor 3 menggunakan server DNS, maka saya hanya perlu untuk menambahkan satu server lagi, yaitu server DNS. Nah, kita sambungkan juga sama menggunakan kabel strike pada server DNS. Nah, di sini juga saya akan memasukkan IP address pada server DNS. Nah, dikarenakan IP address sudah kita pakai 192.168.10 sampai .5, maka di sini saya akan memasukkan server IP address yang belum digunakan, yaitu 192.168.10.6. Nah, ini adalah IP address untuk DNS server. Nah, untuk tidak bingung, mungkin saya akan menamakan DNS-nya, yaitu server DNS. Nah, di sini juga jangan lupa untuk bahwa ini adalah server DNS, maka kita aktifkan untuk DNS service-nya on. Dan juga kita namakan domainnya untuk nanti kita ping dari setiap PC ke DNS server. Kita akan menamakan menggunakan domain nama saya sendiri, .id, noval.id. Nah, dan untuk address-nya kita menggunakan address IP server HTTP, dikarenakan kita akan mengeping dengan memunculkan nama file index di server HTTP, yaitu IP address server HTTP 192.168.10.1. Nah, kita add. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kita mungkin akan langsung silang aja. Nah, kita coba ping dari PC menggunakan PC 0 menggunakan web browser, yaitu tidak dengan IP lagi, tetapi kita menggunakan domain. Kita ping dari PC 0 ke server DNS menggunakan nama domain yang sudah kita cantumkan di server DNS, yaitu noval.com. Noval.id. Kita go. Nah, di sini namanya belum berhasil dikarenakan ada yang belum kita masukkan pada DNS server di server DNS. Kita masukkan DNS server ini dengan IP address DNS server, dan juga kita masukkan IP address DNS server di setiap masing-masing PC. 192.168.10.1.
192.10.6. Nah, ini adalah IP address punyanya DNS server. Nah, kita masukkan ke setiap masing-masing PC. 92.168.10.6. Kita masukkan lagi ke DNS servernya ke setiap masing-masing PC agar ketika di ping programnya berhasil. Nah, sudah kita masukkan, maka kita coba ping dari PC ke server DNS menggunakan web browser. Nah, kita sudah tidak lagi menggunakan IP address, tetapi kita langsung ping menggunakan nama domain yang sudah saya cantumkan di server DNS, yaitu naufal.id. Nah, di sini kita ping dari PC ke DNS server, yaitu berhasil. Nah, di nama indeks ini dikarenakan di server HTTP-nya saya masukkan nama saya, dan juga saya edit sedikit dengan menggunakan warna hijau dan ukuran font 5, maka muncullah ketika saya ping ke DNS server, dikarenakan menggunakan indeks dari HTTP, maka muncullah nama saya seperti ini. Nah, coba kita lanjut satu-satu pada isi yang lainnya dengan naufal.id. Kita go. Nah, di sini kita berhasil. Nah, di PC satunya lagi kita coba lagi. Ini juga berhasil. Dan coba lagi, berhasil. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Untuk selanjutnya, saya akan menyelesaikan soal nomor 4. Nah, di sini saya sudah memberikan perangkat yang diperlukan untuk tidak memakan banyak waktu, maka sudah saya susun di Cisco ini. Nah, lanjut kita sambungkan menggunakan kabel strike dari masing-masing perangkat ke switch. Nah, jika sudah begini, maka lanjut kita masukkan IP address pada masing-masing perangkat. Nah, di perangkat PC 0 ini, saya masukkan IP address dengan 192.168.100.100.1. Dan selanjutnya kita masukkan, nah, dikarenakan saya mau menggunakan server ini sebagai server HTTP, biar tidak bingung, saya ganti namanya, yaitu server HTTP. Nah, kita masukkan untuk IP address-nya 192.168.100.2. Selanjutnya juga kita ganti nama di server ini menjadi server DNS. Selanjutnya kita masukkan IP address 192.168.100.3. Dan di perangkat sebelah sini juga kita masukkan IP address-nya 172 dengan IP address yang berbeda. Tentunya 172.116.0.1. Dan juga di server. Nah, ini adalah server yang saya gunakan sebagai server HTTP dan juga server DNS.
Maaf, mungkin bisa kita ganti sesuai yang ada pada prosedur di nomor 4, yaitu pendilcom. pendilcom.com. Nah, server ini saya gunakan sebagai server HTTP dan juga server DNS. Biasanya juga saya ganti namanya menjadi server ilcom.com. Nah, server ilcom.com ini adalah server HTTP dan ini adalah server DNS-nya. Jika sudah kita masukkan IP pada masing-masing perangkat, selanjutnya kita sambungkan untuk router ini kepada masing-masing switch. Nah, saya menggunakan flash 00 di perangkat yang di atas dan menggunakan flash Ethernet 01 di perangkat yang di bawah. Nah, sekarang kita akan setting server HTTP-nya. Nah, kita ganti nama indeksnya, yaitu karena kita akan mengeping dan menampilkan nama ilcom, maka kita ganti di dalam indeks di server HTTP dengan ilcom.com. Nah, begitupun juga di HTTP-nya kita setting kembali, di server DNS-nya kita setting, jangan lupa kita aktifkan, dan kita beri nama domain, yaitu ilcom.com. Nah, untuk IP address yang pada DNS ini, kita masukkan IP address yang ada pada server HTTP, yaitu 192.168.100.2. Nah, sudah. Selanjutnya juga kita akan menyeting pada satu server ini, yang dimana di satu server ini ada server HTTP dan juga server DNS. Dikarenakan server HTTP sudah kita set, dikarenakan HTTP di sini adalah pendilcom, maka kita akan mengganti indeks HTML-nya menjadi pendilcom. F. Nah, di sini dikarenakan ada server DNS, kita juga tidak lupa untuk setting DNS dan di-on-kan kembali dan dengan nama pendilcom, dengan nama domainnya pendilcom.com, dan kita masukkan IP address di DNS server dengan menggunakan IP address yang ada pada IP server HTTP 172.16.0.2. Kita add. Jika sudah semuanya kita masukkan, selanjutnya dikarenakan di kabel strike ini masih merah, tandanya ini belum terhubung di routernya. Agar keduanya bisa saling mengeping, maka kita akan melakukan setting IP address. Nah, untuk yang tadi saya sebutkan bahwa untuk flash Ethernet 00 itu berada pada perangkat yang ada di atas, dan untuk flash Ethernet yang 01 berada di perangkat yang di bawah. Kita masukkan dulu untuk perangkat 00-nya flash Ethernet. Kita buat IP pada routernya 192.168.100.10. Nah,
Di router ini juga ada submax-nya, yaitu juga otomatis ketika sudah kita memasukkan IP. Dan juga jangan lupa untuk meng-on-kan router. Jika kalau tidak di-on-kan, maka pengepingan tidak akan berhasil. Dan sebaliknya kita lakukan pada flash Ethernet 01 yang ada di bawah ini. Kita masukkan 172.168.0.10. Nah, di sini juga kita akan meng-on-kan router pada flash Ethernet 01. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa coba ping dari PC 0 ke PC 1. Ping 172.168.1.16.0.1. Sepertinya ada yang salah. Oh iya, dikarenakan ada yang ketinggalan, yaitu kita masukkan terlebih dahulu agar perangkat ini terhubung oleh router dan router akan menghubungkan kepada perangkat yang ada di bawah. Pertama kita ke IP configuration. Nah, kita masukkan default gateway-nya yang sudah kita setting di router, yaitu 192.168.100.10. Nah, ini sudah. Dan ini pun juga sebaliknya untuk kita masukkan default gateway-nya yang ada di router 172.16.0.10. Nah, kita akan coba mengeping. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari PC kosong ini ke PC 1. Kita enter. Nah, ini sudah berjalan. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Coba kita cek lagi. Kalau berhasil. Nah, sini sudah berjalan. Ping dari PC 0 ke PC 1. Sebaliknya, kita ping dari PC 1 ke PC 0. Ping 192.168.100.1. Nah, ini juga sudah berhasil. Kita ping dari PC 1 ke PC 0. Selanjutnya, kita akan mengeping menggunakan selanjutnya kita akan coba ping menggunakan DNS server ke server HTTP dengan memunculkan indeks HTML yaitu ilcom dan juga pendilcom. Nah, sebelumnya kita akan setting di bagian DNS-nya. Di bagian DNS ini kita akan setting di bagian configuration. Nah, untuk default gateway-nya juga kita masukkan yang sudah kita setting pada router, yaitu 192.168.100.10. Nah, DNS servernya juga kita tidak akan lupa untuk masukkan address DNS kita di sini. Sudah. Untuk di HTML-nya juga kita nggak lupa untuk masukkan default gateway-nya 192.168.100.10. Dan kita masukkan DNS server ini pada
dan kita masukkan DNS server, IP DNS server yang ada di perangkat tersebut. 92.168.168.100.6 kita silang, dan juga kita setting pada HTTP DNS server yang ada pada perangkat di bawah. Kita configuration, HTTP-nya belum masuk. Nah, untuk HTTP-nya bisa kita masukkan address terlebih dahulu 172, karena kan tadi lupa masukkan IP address di HTTP server. Sekarang kita masukkan IP address di HTTP servernya kembali. Itu 172.116.0.2. Nah, untuk default gateway-nya juga sama, kita masukkan 172.16.0.10. Untuk DNS servernya kita masukkan pada ini. Dan juga kita setting DNS server yang ada pada DNS server di atas. 92.168.100.3. Di sini juga DNS server yang ada di part bawah kita masukkan 171.116.117.116.0.2. Nah, kita akan mengeping dari PC 0 ke server menggunakan web browser pendilcom.com. Nah, di sini sudah muncul pendilcom.com. Di sini kita mengeping server HTTP yang ada pada perangkat di bawah ini. Selanjutnya kita coba ping dari PC 1 ke server pilcom.com. Nah, di sini juga muncul pengepingan, itu tandanya sudah berhasil. Di sini saya akan mengulang kembali pengetesan ping pada soal nomor 4. Yang pertama yaitu kita mengeping dari PC 0 ke PC 1 menggunakan command prompt. PC 1 yaitu menggunakan IP 172.16.0.1. Kita mulai. Nah, di sini reply from 172 bytes 32 time TTL 127. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita mengeping dari PC 1 ke PC 0. Tapi, nah PC 0 ini IP-nya ialah 192.168.100.1. Enter. Dan juga berhasil. Selanjutnya kita tes ping dari PC 0. Kita tes dari web browser ke halaman pendilcom. Kita go. Nah, di sini muncul halaman pendilcom. Kita ping dari PC 0 ke server pendilcom melalui domain pendilcom. Dan kita tes juga dari PC 1 menggunakan web browser
kita ping ke server ilkom.com. ilkom.com. Go. Nah, di sini juga muncul halaman ilkom.com. Itu tandanya soal nomor 4 ini sudah terjawab. Dari praktik simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan berhasil dibangun dan dikonfigurasikan dengan baik. Seluruh perangkat dapat saling terhubung. Layanan jaringan berfungsi sesuai kebutuhan dan proses simulasi, menunjukkan bahwa jalur komunikasi yang berjalan optimal. Praktik ini memberikan pemahaman nyata mengenai cara kerja jaringan komuter dan langkah-langkah konfigurasi yang tepat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun dalam simulasi praktik yang kurang jelas. Saya Muhammad Naufal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.